Sungguh malam yang luar biasa bagi pemain sayap Roma, Nikola Zalewski. Saat bertugas internasional, Zalewski memberi Polandia kemenangan berharga berkat 1 gol yang dicetak dan 2 penalti yang dicetak dalam pertandingan pembukaan Nations League melawan Skotlandia, yang berakhir dengan skor mendebarkan 3-2 di Glasgow. Polandia awalnya mengendalikan pertandingan dengan memimpin 2 gol, tetapi tekad Skotlandia dan dukungan penonton tuan rumah memungkinkan mereka bangkit dan menyamakan kedudukan. Akan tetapi, tepat ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Zalewski mengambil keputusan sendiri untuk mengonversi penalti penentu pada menit ke-97 yang memastikan 3 poin untuk timnya. Zalewski akan kembali ke lapangan pada Minggu malam pukul 8.45 malam, saat Polandia akan menghadapi Kroasia, dalam pertandingan penting lainnya di kompetisi tersebut. Artem Dovbyk terpaksa meninggalkan kamp pelatihan Ukraina dan kembali ke Italia setelah mengalami cedera otot. Seperti dilansir Filippo Biafora dari Il Tempo, Dovbyk mengalami cedera setelah pertandingan melawan Juventus pada hari Minggu. Pemain tersebut tidak dapat berlatih bersama skuad Ukraina menjelang pertandingan Nations League dan, sebagai hasilnya, diputuskan agar ia segera kembali ke Italia. Biafora mengklaim cederanya tidak tampak terlalu serius. Roma akan berusaha membuatnya pulih sepenuhnya untuk pertandingan melawan Genoa setelah jeda internasional. Pemain tersebut sudah dalam penerbangan kembali ke Roma setelah menjalani tes bersama tim nasional. Dengan bergabungnya Mario Hermoso, Roma semakin memperkuat pertahanan mereka dengan mendatangkan bek tengah berpengalaman dan berkualitas ke dalam skuad De Rossi. Namun, pemain Spanyol itu bisa saja sudah tiba di Italia lebih awal musim panas, meski sedikit lebih jauh ke selatan dari Roma. Padahal, seperti dilansir radio CRC, pemain tersebut tinggal selangkah lagi dari Napoli yang mengajukan tawaran hingga 4,5 juta euro untuk mengontraknya. Kesepakatan kemudian gagal karena Hermoso meminta 5 juta euro ditambah bonus, dan Partenopei lebih memilih beralih ke Rafa Marin. Kini, sang bek telah menerima gaji sebesar 4 juta euro, termasuk tambahan dari Roma, lebih rendah dari yang ditawarkan Napoli. Paulo Dybala kembali bertugas internasional bersama Argentina. Bintang Roma itu merupakan tambahan terakhir Lionel Scaloni ke dalam daftar skuad timnya untuk putaran kualifikasi Piala Dunia mendatang, menurut ESPN Football. Dybala akan mengenakan kaos ikonik Messi bernomor 10 dalam pertandingan melawan Chile yang dijadwalkan malam ini. Messi, yang absen karena cedera, terakhir kali mengenakan kaos ikonik tersebut selama Copa America tahun ini. Sebelumnya, kaos tersebut juga pernah dikenakan oleh Diego Armando Maradona di Piala Dunia 1986. Gelandang Prancis itu berbagi pemikirannya tentang bulan-bulan pertamanya di Roma. Setelah bergabung dengan klub pada awal musim panas dengan biaya 23 juta euro dari Rennes, Levy membahas pengalamannya sejauh ini di ibu kota dalam wawancara baru dengan DAZN. Ada beberapa pemain yang membuat saya terkesan, tetapi yang paling membuat saya kagum adalah Baldanzi. Baldanzi adalah pemain yang istimewa. Bertubuh kecil, cepat dalam jarak pendek, dan memiliki teknik yang bagus. Saya suka cara bermainnya. Bagaimana kedatangan saya? Gisolfi menunjukkan ketertarikan, tetapi yang terpenting bagi saya adalah dialog dengan pelatih karena Anda dapat menyampaikan 1000 pidato, tetapi kata-kata yang terpenting adalah kata-kata pelatih. Dialah yang membuat saya bermain dan membuat saya berkembang dan dialah yang membangun tim bersama Gisolfi dan ini penting. Pidatonya sederhana, ini lingkungan yang membuat saya bisa terus berkembang. Seperti yang saya katakan, berbicara dengan De Rossi meyakinkan saya untuk datang ke sini. Saya datang ke sini untuk terus berkembang. Saya punya tujuan dalam pikiran, saya tidak sabar untuk memainkan pertandingan yang paling penting. Ini adalah proyek yang sempurna untuk melakukannya, saya akan berkembang dalam semua aspek, saya perlu mengenal kejuaraan ini lebih baik.
Daniele De Rossi tengah mempersiapkan revolusi sesungguhnya dalam rencananya membangun Roma setelah jeda internasional. Perubahan formasi akan menjadi salah satu poin kuat strategi baru De Rossi yang mengincar pertahanan 3 orang dengan Mancini sebagai tangan kanan. Pilihan ini tidak hanya memperkuat lini pertahanan, tetapi juga menawarkan kebebasan lebih besar bagi penyerang, seperti Paulo Dybala, yang dapat bergabung dengan Artem Dovbyk di lini serang. Di sayap, Alexis Saelemaekers dan Angelino siap untuk menjaga dua sisi sayap. Dalam formasi baru ini, lini tengah juga akan mengalami rotasi, dengan Manu Kone menjadi satu-satunya pemain yang mendapat tempat terjamin dalam susunan pemain De Rossi. Pemain sekaliber Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Enzo Levi dan Leandro Paredes akan bergantian bersamanya, tergantung pada kebutuhan taktis dan pertandingan, tulis Lego.